Selamat siang untuk anak-anak kelas 8. Kita bertemu lagi di mata pelajaran bimbingan konseling. Baiklah, untuk hari ini pertama materi pelajaran kita itu tentang pergaulan dengan teman sebaya. Pastinya kalian sudah sering mendengar dengan ucapan pergaulan teman sebaya atau teman-teman yang seusia dengan anak-anak. Jika kita cari pengertiannya, teman sebaya itu adalah anak-anak dengan tingkat kematangan atau usia yang kurang lebih sama. Itu bisa kita buat contoh nyatanya, itu adalah anak-anak yang berteman dengan teman-teman satu kelasnya atau teman-teman yang teman les di luar dari jam sekolah. Kenapa sih kita penting memiliki teman sebaya? Itu sering pasti pertanyaan dari anak-anak, yaitu yang bagi anak-anak yang sering mengurung diri atau kurang bergaul dengan teman-temannya. Jika kita cari tahu, tujuan dia, salah satu fungsi pentingnya adanya kelompok teman sebaya kita itu adalah di mana kita dapat memiliki sumber informasi tentang dunia di luar dari dunia keluarga kita. Sebab dengan adanya teman sebaya, anak-anak biasanya bisa lebih leluasa sharing atau berbagi dengan bagaimana kondisi yang dialami ketika berada di rumah, bagaimana perasaan yang dialami ketika mengikuti pelajaran di sekolah. Dia bisa berbagi atau sharing dengan teman-temannya tanpa memiliki ada rasa takut, karena itu adalah teman sebaya dia. Dan juga ketika anak-anak memiliki teman sebaya, itu lebih baik karena memiliki perasaan atau pemikiran yang hampir sama, sehingga mereka tidak terjerumus dengan lingkungan yang berteman dengan yang berusia lebih tua dari dia. Sehingga di sini Miss sering perhatikan ketika ada anak-anak yang memiliki teman atau kelompok bermainnya, di mana dia memiliki usia lebih muda dibandingkan rata-rata teman dia, itu lebih cenderung membawa dia ke dalam pergaulan yang kurang baik. Karena apa? Karena dalam hal itu dia sering diajarkan hal-hal yang belum dia mengerti, tetapi dengan teman-teman bermain dia yang jauh lebih tua dari dia mengajarkan hal-hal yang kurang baik kepada dirinya. Jadi di sini misalkan memberikan penjelasan di mana dalam hal ini anak-anak perlu memiliki teman bermain. Walaupun Miss mensarankan anak-anak harus memiliki kumpulan atau teman-teman bermain, bukan berarti harus dalam pergaulan itu memiliki geng-geng. Itu yang sering Miss perhatikan, Miss lihat, Miss temui ketika berada dalam lingkungan sekolah. Sebagian besar anak-anak memiliki kelompok-kelompok yang mana ketika dia memiliki kelompok-kelompok, dia lebih nyaman dengan kelompoknya itu dan cenderung lebih menghiraukan teman-temannya yang lain. Hal itu sih hal itu kurang baik bagi kita, karena walaupun kita memiliki kelompok teman bermain yang seusia dengan kita, bukan berarti hanya itu saja lingkungan kita. Kita juga harus bermain dengan teman-teman kita walaupun dia tidak masuk dalam kelompok bermain kita. Dan di sini sering ditemui ada ketika melakukan survei, sering menemukan masih ada anak, setidaknya ada 10% dari beberapa jumlah anak yang tidak memiliki teman bermain. Yang artinya di sini dia hanya sendiri. Dia tidak mau bergabung dengan teman-temannya yang lain. Dia hanya terfokus dengan mata pelajaran atau tujuan dia datang ke sekolah untuk belajar. Tidak memiliki teman untuk sharing, tidak mau bertanya dengan teman-temannya yang lain. Dalam arti hal ini dia itu ya, kalau bahasanya anak remaja, bodo amat, aku datang ke sini untuk belajar, apa yang lo lakukan ya udah, gua nggak peduli hal itu. Itu
sering Miss temui. Jadi di sini Miss sarankan untuk anak-anak Miss, milikilah teman-teman bermain yang seusia dengan kamu, sebab itu akan membantu kamu untuk lebih terbuka dengan apa yang sering kamu alami, apa yang sedang kamu rasakan. Memang dalam hal ini ketika anak-anak memiliki teman bermain, sebagian besar dari anak-anak itu jadi lebih tertutup dengan orang tuanya. Jadi secara otomatis ketika dia memiliki teman bersebaya, teman bermain, dia jadi lebih tertutup dengan orang tua, dengan keluarga, tetapi dia lebih terbuka dengan teman sebayanya, teman dia bermain. Sebab menurut dia jadi ada rasa nyaman bersama dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang tua ataupun keluarga dia. Hal ini dampak yang kurang baik ya, yang sering Miss temui ketika ada anak-anak memiliki teman bermain yang seusia dengan dia. Jadi di sini Miss sarankan untuk anak-anak Miss, meskipun memiliki teman-teman sebaya, teman-teman bermain, ada kelompok-kelompok bermain yang seusia dengan kamu, tetap untuk sharing jangan lupa kepada keluarga, karena belum tentu semua yang kamu bagikan, yang kamu sharing, yang kamu terima dari teman-teman kamu belum tentu itu semua baik. Jadi kamu harus bisa membedakannya, kamu harus bisa menimang hal ketika kamu mendapatkan saran atau pendapat dari teman-teman kamu, terus ketika kamu cerita lagi dengan keluarga ataupun dengan keluarga ataupun dengan orang tua kamu, kamu bisa membedakan yang mana yang lebih baik yang dapat kamu lakukan. Oke? Untuk itu setelah Miss menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita anak-anak harus memiliki yang namanya teman bermain yang seusia dengan dia, teman sebaya dia. Di sini Miss akan meminta anak-anak untuk coba sebutkan atau beritahu beberapa nama teman sebaya kamu, teman bermain kamu yang paling dekat sama kamu, minimal 5 orang ya, 5 atau lebih ya. Setelah kamu sebutkan siapa aja teman-teman yang sering kamu ajak untuk sharing, bermain, ngobrol atau lain sebagainya, coba jelaskan apa saja ketika kalian bertemu, apa saja yang sering kalian obrolkan, apa saja yang sering kalian bahas ketika kalian bertemu. Baik itu membahas tentang sekolah atau teman lawan jenis, yang berarti bukan berarti pacaran ya, tapi teman lawan jenis yang bagaimana caranya untuk bersikap kepada teman yang lain, atau keluh kesah ketika kita berada di rumah. Banyak hal ya yang mungkin sering kalian obrolkan ketika kalian bertemu atau kumpul dengan teman sebaya, teman bermain kamu. Ataupun kan di zaman sekarang ini kita memiliki teman sebaya bukan berarti kita harus terus berkumpul, bertemu, nongkrong, bukan berarti seperti itu ya. Di zaman yang sekarang juga kita sering mempunyai teman sebaya, teman bermain kita itu kita memiliki yang namanya aplikasi WhatsApp yang di situ kalian sering obrolkan ketika di grup chat. Jadi kalian menjelaskannya itu bukan hanya ketika kalian bertemu, tetapi ketika kalian bergabung di grup chat pertemanan kalian, apa yang sering kalian bahas, makanan, traveling, jalan-jalan, pelajaran, dan lain sebagainya. Coba jelaskan kepada Miss nanti apa saja yang sering kalian bahas ya. Setelah kalian menjelaskan itu, Miss minta ketika menulisnya itu minimal setengah lembar penjelasannya. Jadi bukan berarti ketika Miss bilang coba sebutkan nama-nama teman kamu, teman sebaya kamu tuliskan tuh ini contohnya Mario, Bayu, Rian atau lain sebagainya.
jelaskan kegiatan apa saja yang sering kalian lakukan. Anak yang nongkrong, ngobrolin game atau apa, bukan seperti itu, tapi jelaskan apa yang kalian bahas, terus bagaimana tanggapan apa yang sering kalian temukan ketika kalian ngobrol dengan teman-teman kalian, terus hal positif apa, terus siapa saja temanmu yang sering mengganggu obrolan kalian, yang mengganggu konsentrasi ketika kalian membahas sesuatu. Ya, Miss tunggu nanti setelah Miss membagikan video ini. Sekian materi pelajaran yang Miss sampaikan untuk bimbingan konseling hari ini. Tuhan Yesus memberkati.